Nyuwun sewu nggih, sadèrèngipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syukran nikmatihi ya ilahi, astaghfirullah min qouli dzambin wa atubu ilaik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyuwun sewu sadèrèngipun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semua. Saya dari Padepokan Pejalan Muda diundang oleh Bapak Warsito ya untuk bersosial meruqyah jamaah masjid di sini. Ceritanya waktu itu kita buat konten di sini ya kan. Pak Sito ini ternyata seorang takmir juga, seorang imam di sinilah kita diundang untuk meruqyah jamaah sedoyo. Nah, kita ada ini antorono, ada kepedulian untuk meruqyah jamaah biar nanti insyaallah nanti semakin tambah khusyuk ibadahnya, semakin semangat ibadahnya, seperti itu nih. Jadi sedikit kami sampaikan sejenak tentang ruqyah itu sendiri. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung pada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, menguasai manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, yang merajai manusia ya kan. Ilahin nas, yang menjadi sesembahan manusia. Kita berlindung pada Allah ya. Ilahin nas min syarril waswasil khannas, dari godaan bisikan setan ya kan, yang membisikkan keburukan dan keraguan-raguan di dalam dada kan. Minal jinnati wan nas, jadi dari golongan jin dan manusia ya. Jadi Rasulullah juga ngendika ya kan, bahwasanya setan itu mengalir ya kan, mengalir di peredaran darah ya kan. Nah, yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi setan itu adalah golongan-golongan makhluk gaib, jin-jin yang kurang baik ya kan, yang membisik-bisikkan keburukan, yang mempengaruhi keburukan seperti itu kan. Makanya ada istilah bahasa anadofatu minal iman ya. Jadi anadofatu minal iman itu kebersihan sebagian dari iman. Nah, iman itu isinya hakikat ya kan, bahasanya sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kalau syariat itu isinya, Islam itu isinya syariat ya kan. Lah iman itu isinya hakikat, sesuatu yang tidak terlihat, iman itu kan gitu kan. Tapi ada kan gitu. Nah, yang dimaksud Kanjeng Nabi anadofatu minal iman ya kan, itu kebersihan batiniah kita ya. Kebersihan dari dalam, bukan dari luar ya kan. Kebersihan batiniah itu loh, yang orangnya ridho, yang tawakal, yang sabar, yang qanaah ya. Nah, itu yang seperti itu, yang pokok ya kan, yang pokok itu seperti itu. Karena anadofatu minal iman, jadi iman itu isinya hakikat seperti itu. Terus kalau misalkan kita tuh membahas kebersihan batiniah kita, otomatis nanti akan membahas sesuatu yang mengotori kan, ngoten nggih, sing mempengaruhi kita tuh berperilaku yang tidak baik, batiniah yang tidak baik kan, ngoten. Lah itu al-ghadhabu minas syaiton ya kan. Jadi al-ghadhabu minas syaiton itu marah itu dari setan kan, ngoten Pak nggih. Marah itu dari setan. Kalau misalkan kita sendiri itu sering mudah marah, mudah benci, mudah emosi, mudah nggak senang dengan orang, berpikiran buruk, lah itu artinya tandanya ada unsur yang tidak baik dalam diri kita kan, ngoten bahasanya. Jadi kita di sini nanti ini kan insya Allah sudah kami doakan ya kan, itu semuanya dari guru kami, bukan dari kami pribadi, bukan, tapi dari guru kami ya, kiai kami ya, bukan dari kami. Kami hanya melantarkan aja doanya, melantarkan doanya ini ke dalam air ya kan, sudah didoakan tadi. Lah nanti prosesinya ya kan, nanti dikasih minum satu-satu ya. Nah setelah minum niku gitu,
Setelah diminum nanti kan dikasih kresek. Nah setelah di apa namanya jadi setelah didoakan tadi ya, nanti dibagikan airnya satu-satu ya sama kreseknya, nanti diminum ya kan, bismillahirrahmanirrahim, diminum ya kan. Nanti dalam batinnya masing-masing atau dilisankan secara pelan ya kan, dilisankan, saya berniat membersihkan tubuh saya ya kan dari unsur negatif, ikhlas lillahi ta'ala, seperti itu ya. Semakin kita itu ikhlas ya kan, semakin nanti akan dimudahkan oleh Gusti Allah. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi yang sedikit saya sampaikan tadi, yang saya ulang lagi ya, al-ghadabu minasyaiton, marah itu dari setan. Tandanya kalau kita tuh masih ada sifat marah, berarti masih ada unsur yang tidak baik dalam tubuh kita. Jadi itu tadi, pulau birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung pada Allah ya, yang Maha berkasih sayang dari setan yang membisik-bisikkan keburukan di dalam dada, yang membisikkan keraguan-keraguan ya. Lah setan di sini itu persifatan ya. Kalau misalkan dalam surat Anas itu kan minal jinnati wan nas, jadi dari golongan jin dan manusia kan. Nah kalau misalkan manusia kok ngajak keburukan ya kan, ngajak mabuk-mabukan, ngajak korupsi, ya itu berarti ini kan. Jadi itu ruqyah yang kita ini tuh sudah didoakan tadi dari guru kami ya kan, bukan dari kami pribadi, itu bukan ya, dari guru kami. Kita hanya melantarkan saja. Nanti dibagikan airnya, diminum ya kan, nanti kreseknya didekatkan di mulut ya. Terus dalam batin niat saya berniat ruqyah ya kan, ikhlas lillahi ta'ala, atau saya berniat membersihkan tubuh saya dari unsur negatif, ikhlas lillahi ta'ala, seperti itu. Nah nanti dirasakan dulu, pikir Allah dulu ya kan, yakin tentang Gusti Allah, pikir Allah. Nanti kalau sudah kerasa berat ataupun kerasa terdorong naik itu mutah, itu segera dihuek-huekkan ya kan, dibantu huek-huek gitu kan, nanti insya Allah akan keluar ya. Amin ya Bapak Ibu-ibu ya. Jadi kita itu hanya mendorong ya kan, yang membersihkan jenengan pribadi. Kadang itu kami pengalaman beberapa orang tuh yang dia itu tertahan di dada ya, atau tertahan di tenggorokan. Nah itu harus jenengan lawan sendiri ya kan, jenengan harus melawan sendiri, jangan mau dihalang-halangi ya kan, unsur negatif dalam tubuh biar keluar. Nanti kalau udah keluar insya Allah nanti enteng, badan enak ya kan, ibadah juga tenang, ibadah juga khusyuk ya kan, nggak gampang marah, nggak gampang pikiran kalut kan. Jadi ini contoh mawon di pengalaman kami ya. Orang itu kalau misalkan banyak energi buruk ya, energi buruk di kepala, nanti orangnya sering sakit kepala ya, saking sakit kepala, sering mumet ya kan, berpikiran pendek ya kan, mudah marah, ataupun misalkan unsur negatif di dada misalkan ya, nanti perasaan nggak enak, mau walaupun ibadah tuh nggak nyaman dadanya karena ada unsur negatif seperti itu ya. Makanya ruqyah ini ya kan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Lah iman itu isinya hakikat ya kan. Lah yang dimaksudkan dengan Nabi itu yang pokok itu adalah kebersihan batiniah kita, kebersihan rohani kita itu ya. Nah kadang mungkin kita kadang tidak tahu, misalkan kita makan di luar ya kan, yang ada penglarisannya itu kan ada jinnya Bapak Ibu ya. Nah itu kita makan di situ kadang yang masuk jinnya ya kan, mempengaruhi hal-hal yang tidak baik. Makanya ada juga dalil ataupun riwayat yang lain yang menceritakan dipersempitlah dengan puasa kan, kata. Nah dipersempit dengan puasa itu pasti jalur makanan-makanan yang mungkin ada unsur-unsur yang tidak baik itu dipersempit oleh puasa itu ya.
apalagi terus dengan ibadah-ibadah sholat, ibadah zikrullah, ibadah beramal yang lainnya, nanti unsur negatifnya lemah ya kan, ataupun nggak masuk kan gitu kan. Nah ini tuh sedikit penjelasannya surat An-Nas, terus apa namanya al-Qudhubu minas syaitan dari Kanjeng Nabi itu yang diceritakan Kanjeng Nabi. Ini mungkin ini ya, kalau misalkan kok apa ada yang tertahan, jangan ini dilawan aja ya, dilawan. Dikira Allah dalam hatinya, minta sama Allah untuk dibersihkan seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya, bapak ibu-ibu, ada yang ditanyakan nggak? Sampun paham sedaya gitu, dibagikan airnya, diminum, terus diniatkan, resepnya didekatkan, dikira Allah dalam hatinya ya. Ya, itu nanti dirasakan. Nanti saya bantu dorong yang membersihkan jenengan sendiri, jenengan yang melawan sendiri, nanti kita bantu dorong untuk biar bisa keluar. Insya Allah nanti kalau udah keluar semua bisa muntah banyak, itu malah bagus. Kadang kita pengalaman juga yang di Ruqyah itu sampai bisa muntah darah. Tuh. Pernah sampai hidungnya juga keluar darah. Tapi kalau bisa jangan sampai seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Soalnya sakit ya. Ya karena efek-efek ini kan, efek mungkin dulu pernah ya ngamalkan yang aneh-aneh, yang nggak benar, ya nggak ada sanadnya ke Kanjeng Nabi ya kan, sehingga melekat mancing nih awak ketika dipaksa keluar ya sampai bisa seperti itu ya, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai seperti itu. Yang penting kalau bisa dikeluarkan melalui muntahan, atau setidaknya jenengan kerasa inilah, kerasa apa, kerasa menguap gitu loh, cara menguap, nanti kan kerasa enteng nanti insya Allah. Pun ngoten mawon nggih, dimulai Pak ya. Merasakan namun Jadi mungkin minumnya sarang-sarang ya. Oke, kalau awalir ya, siapkan kreseknya, nanti minumnya sarang-sarang, tunggu yang lain dulu.
Dikebaki Pak Peri, dikebaki sedaya. Ya Mas dikebaki. Niku mriki ngantos dhuwur. Napa mriki to? Lima kan, mboten dhuwur. Mboten sama Mas. Nggih mboten. Oke, jenengan sing anu niku nggih, apa? Kamerane. Iki disut puter ngoten. Oke, menit